Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu imbu ambo agak lombok api segitu, kurang api nampak aku pagi ya. Dia lagi pantun seketik lu tak. Ko ibu nak kasolok pela kasolok bu, asa jan bali lado. Ko ibu nak takalok lah bu, asa jan piciang mato. Mancalik kamboh. Tak tu ah. Pak Camat membeli tomat. Pak Camat membeli tomat, dibeli ke kota Bali. Salam pertama nampaknya kurang semangat. Salam kedua rancak diulang kembali. Ulanglah sekali lah. Muliangnya pis kata apa? Pak. Nak lombok ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alak kau luas seketek suara. Angin epis tak? Tu lombok. Kalau nak angin warna dia angin dia peng kompor gas. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu ialah orang-orang yang dijanjikan kemenangan syurga oleh Allah. Kalau ibu bapak ambo, kalau mencari binantu dan rajin solat ibadah, ya sembahyang subuh kau nampaknya. Pertama kali marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah, karena dengan izin Allah kita masih mampu melipat tangan sebelum dilipatkan orang lain, dan dengan izin Allah kita masih sanggup mengusung kening kita ke kiblat sebelum diusung oleh orang lain. Nah itu dan dengan kuasa Allah kita masih sanggup solat di belakang imam sebelum diopor di depan imam, alias disolat dijenazahkan. Ya Bu? Mulai karis tak? Dan atas karunia dan titipan Allah, selagi bisa denyut nadi bergerak, jantung kita masih bisa berdetak. La tataharraku syai'un illa biiznillah. Tidak sesuatu pun yang bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Sampai kini kalau masih bisa bergerak ibu, bapak. Sehat-sehat saya ibu ambo risiko. Apa-apa ambo yang disudut yang ditapi. Sehat-sehat saja. Kalau yang sakit kita doakan sehat. Amin. Kalau yang kanker, kantong kering kita doakan lancar. Kantong kering kok kanker. Terkejutnya. Kalau yang sedang kredit, mudah-mudahan capek lunas. Kita amin nama. Amin. Aminnya agak kedinginan sekitar. Dan yang sedang alun dapat menantu, mudah-mudahan dapat menantu soleh dan solehah. Amin. Kalau kare bunyi kau ketua. Dan salawat beserta salam mari kita kirimkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati pengurus masjid kita, Masjid Al-Jamal ya, beserta jajaran. Yang kita hormati ketua GSB kita beserta jajaran. Yang kita hormati juga alhamdulillah hadir guru-guru kita, orang tua kita, yaitu Ketua MUI Kecamatan Tuah. Alhamdulillah. Yang kita hormati Kepala Jolong Nagari atau Wali Nagari juga. Yang kita hormati tokoh masyarakat, nenek mama, alim ulama, cadek pandai dalam nagari, kate bapucuk bulik di bawah burik tunggang tengah lirik kumbang. Yang kita hormati pemuda pemudi yang disudui, yang ditapi, yang tua, yang dak gigi. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Kalau untuk perkenalan singkat, untuk mengingat-ingatkan diri kita, merenung-renung jiwa kita, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya niscaya akan mengenal Tuhannya. Untuk supaya jangan lupa dengan Allah Tuhan Sang Pencipta, kita akan mengkaji, meresapi makna kematian dan musibah. Jadi ibu pak, meresapi makna kematian dan musibah. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Kalau kematian itu manusia lah tahu pak, mati itu tidak hidup lah. Ya bang, berpisah jasad dengan ruh, itu ini kata mati. Tak pak gitu ah. Berpisahnya jasad dengan ruh, tidak berfungsi lagi aktivitas tubuh yang kasar, karena ruh lah berangkit dari jasad. Dan orang-orang yang akan sering melihat kematian dengan iman, dengan ilmu, dengan pengetahuan, pasti akan memunculkan kesadarannya bahwa dia akan kembali suatu kampung yang sangat kelam, kampung yang sangat terakhir. Tahu bu pak kampungnya? Bu, tak Sungai Tambang bu pak. Tetapi kampung yang terakhir itu adalah Desa Percacingan, Kabupaten Liang Lahat, Kecamatan Tanah Datar, Ibu Kota Balikpapan. Pintu apa? Pintu kubur alias mati. Itulah Desa Percacingan, Bapak. Kalaulah kembali ke situ, ayo nak berbalik lah. Lah basalimuk tabah kain kapan, basalimuk tabah tanah dan batu yang boleh batu guling itu. Makanya kata Allah dalam surat Al-Mulk ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sungguh kamu diuji dengan kematian itu. Untuk apa? Ahsanu amala, agar kamu beramal dengan baik, bisa memetik pelajaran dari kematian itu. Wa huwal azizul ghafur, dan dianya Allah maha perkasa lagi maha pengampun. Surat Al-Mulk ayat 2. Dari surat itu ibu-ibu, bapak-bapak, jikalau kita beriman, kita pasti akan tahu apa persiapan dengan kita, siapa yang paling dekat dengan kita. Yang paling dekat dengan kita itulah yang dibicarakan oleh Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Nak, tahukah kalian yang paling dekat dengan kita, nak? Ada menjawab, anak, keluarga, istri. Itu ada yang nampak. Tetapi dari jawaban itu tetap Imam Al-Ghazali tersenyum dengan jawaban walaupun muridnya salah. Yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Tak tentu bila tibanya dah pak. Lari-lari ke tepi laut, tiba di laut menangkap ikan. Kalaulah datang malaikat maut, samalah badan akan dilarikan. Anak ayam ada 9, mati 3, tinggal 8. Hancur badan kalau
laba balik kain kapan? Tumbuh penyesalan kalau indah adu amalan. Ndak berfungsi anak yang saleh, ndak berfungsi ilmu yang bermanfaat, ndak berfungsi sedekah jariah, indah wak fungsikan semuanya itu. Maka takutlah kita menghadapi desa percacingan itu. Kenapa? Biasanya bantah guliang menanti kalau sakit. Oi nak kandung, letak kalau bantah guliang ke mana? Ama mendingin mak. Oi nak kandung, lagi salibui tabau nak. Amak nak disalimui endana. Tetapi ketika diusung ke liang kubur, semua orang tidak bisa diajak berbicara. Ibu-ibu, bapak-bapak pun salah banyak berduri, anjing berkais di tepi goa. Kawan galak banyak dicari, kawan menangis jarang bersuah. Kawan galak, kalau ketika kita jadi anggota dewan, kalau kita menjadi orang yang berpangkat, punya uang berlipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, istri seketat 4x4. Kalau nambo, sahabat ambo. Tetapi apabila kita sakit, inilah yang sebenar-benar teman. Apabila kita dililit hutang, mereka tetap mendekat menemani kita. Ikonan kawan. Nah, di sanalah akan terlihat mana yang sahabat, mana yang musuh. Nah, ketika kita menghadapi kematian, bahasa kematian itu adalah berkata dengan kita, hai orang kampung, calilah ambo manakelah kambo ambo terbujur ke aku. Kata cie itu saja tidak terungkap melalui kata-kata. Lipatlah tanganmu sebelum dilipat orang lain. Usunglah keningmu ke kiblat sebelum diusung orang lain. Salatlah kamu di belakang imam sebelum diopor di depan imam. Bahasa kematian itu mendekat dengan kita. Kalau awak mencalik, Bu Pak, macam-macam kematian itu, Bu Pak. Hidup tanpa persiapan, maka mati tanpa amalan. Hidup tidak bertongkat budi, maka mati tidak tanpa ibad. Maka ada kadang-kadang ada kematian ko kalau awak calik. Ambo sering malapera meninggal tu Pak. Macam-macam bentuk kematian. Ada seperti senyum Pepsodent, bak cando bulan jopat matahari wajahnya tersenyum Pepsodent. Adalah payah membisikkan anak cucunya Bu Pak. La ilaha illallah. Semakin lama semakin kalam wajahnya, semakin payah menghadapi kematian. La ilaha illallah. Mata tabulalang, ciri tatakang, lidah tajulang. La ilaha illallah. Ni halun jom meninggal dah ustaz. Orang tua ambo lah rela puluh ambo. Sementara ruh kita sebelum menghadap zat Allah yang Maha Suci. Dari dulu dari ketek, doktor, profesor, insinyur, kompor, bocor. Allah di sekolah anak tinggi-tinggi ketika awak sakit, ketika menghadapi kematian. Allah ndak ada lainan barake. Ibu hatiku malah anak-anak ambo yang banyak itu. Indah ada yang mendekat. Yang kita bisikan, mata kuduna mimba, mata kuduna mimbadi. Apa yang kamu makan nak sesudah aku mati? Harta yang dia perebutkan, capeklah mati ambo. Boleh ambo dapat uang berlipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat itu. Ibu hati Bapak. Apa yang kita tanam, itu yang akan kita perbuat. Tak peduli awak dengan anak awak semasa di dunia. Maka ketika menghadapi kematian anak awak, tak peduli awak dah Bapak. Aimato mailiru awak. Kama maki kare-kare. Lidah Allah diambil kekuatannya oleh Allah. Dalam surat Yasin ayat 68 itu, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Dan siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, Allah ambil kesehatannya sedikit demi sedikit. Afala yaqilun. Apakah mereka tidak berpikir, kata Allah. Caliak lihat lamin tu Pak. Pertama manusia diberi kekuatan yang sehat. Baran sumu manusia tadi berlaku surat Yasin tadi bertambah umur manusia ku. Atur kama saji kue Bu Pak. Kini lah mereka jalan Bu Pak.
Kok kuli ala kandung, mato ala kabu, asalemo ala tabudu, duduk ala maunjuh, makan ala bubuh, dak lama masuk. Tak masuk bubuh. Seperti huruf mim. Allah membengkok kesehatan berlanjut umur manusia seperti huruf mim. Alif Lam Mim memang Allah yang mengetahui maksudnya, tetapi alam takambang menjadi guru segala sesuatu hakikat dalam kehidupan ini. Kita bisa mengambil pembelajaran lewat yang tersurat dan yang tersirat. Artinya dalam kehidupan ini, manfaatkan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Nikmat apa itu kata Rasulullah? Yu'tanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan 5 sebelum datang yang 5. Hayataka qabla mautika, pergunakan hidup sebelum matimu. Wa sihhataka qabla sakmika, pergunakan sehat sebelum sakitmu. Wa faragaka qabla su'lik, pergunakan lapang sebelum sempitmu. Wa syababaka qabla harmik, pergunakan lapang sebelum sempitmu. Wa winaka wa syababaka qabla harmik, pergunakan muda sebelum tuamu. Wa winaka qabla fakrik, pergunakan kaya sebelum miskinmu. La tuhamilu awqatikum, jangan pernah mensia-siakan waktumu. Waktu untuk anak-anak kita, memperhatikan anak-anak kita. Kalau awak ingin hidup bertongkat budi, mati bertongkat iman, kita rajin solat, kita rajin ibadah. Jangan tinggalkan anak-anak kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun wilazun siladun la yashuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat yang bengis dan pemarah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka itu adalah orang-orang yang patuh dan taat terhadap perintah Allah. Surat At-Tahrim ayat 6. Jadi kita rajin solat, rajin ibadah, tetapi ketika kita masuk surga, andaikan anak-anak kita tidak ada pernah melaksanakan solat, tidak pernah kita bisikkan tanda-tanda, yaitu al-khawfu minal jalil, ketakutan dengan kebesaran Allah, maka tunggulah tanggung jawab kita akan dituntut dalam surat At-Tahrim ayat 6 tadi. Karena kata Allah, kalau kita lalai dengan anak-anak kita, maka kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kepemimpinan kamu akan dipertanggungjawabkan. Andaikan kita sibuk rajin solat ibadah, namun anak-anak awak banyak tantangan kini. Tantangan globalisasi lewat medsos dan teknologi, Bu Pak. Tak beranjak dari HP doi, Bu Pak. Ikut tantangan yang paling sangat dahsyat dan berbahaya bagi kita, Bu Pak. Ya enggak, Bu? Ya enggak, Pak? Jadi ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, wajar Allah itu murka. Musibah Allah berkata, kenapa? Karena dengan kematian, bahasa kematian, umat manusia indah juga sadar bahwa manusia nanti akan meninggal. Pergunakan anak-anakmu, hartamu di dalam kebaikan. Dalam surat Al-Anfal ayat 27-28 Allah terangkan, mengingatkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul wa ta'unu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, jangan sia-siakan amanah Allah dan Rasulmu, dan jangan sia-siakan amanah yang diberikan padamu. Wa'lamu, dan ketahuilah, annama amwalukum, anak-anakmu, wa auladukum, dan hartamu, anak-anakmu bisa menjadi fitnah, wa annallaha indahu ajrun azim, dan bisa pula menjadi pahala yang besar bagimu. Bisa menjadi pahala, bisa menjadi fitnah. Nah,
Kalau kita tidak peduli kepada generasi muda, Pak, wal fatah bil fatah minal fatah bi jihadil akbar. Pemuda yang kuat itu bukanlah pemuda yang menyingsingkan lengan baju, tetapi pemuda yang kuat itu adalah pemuda yang berjuang di jalan Allah, yang banyak di masjid, yang banyak di musola. Tetapi dimanapun sekarang, Bu, Pak, wak caliak bara gadang masjid banyak cuman generasi senja. Tak begitu ah? Generasi mudanya mana, Bu, Pak? Ini tanggung jawab kita. Kadang-kadang panggilan Allah, CCTV Allah hidup, malaikat rotib dan akib, ibu-ibu, bapak-bapak, dalam bentuk panggilan Allah azan itu, kata hayya alal falah, bentuk kemenangan itu adalah bahasa Allah rindu kepada manusia agar selalu menjadi abdan syakurah. Kata kemenangan itu 10 kali sebanyak azan dikumandangkan oleh para garim kita atau bilal kita. Hitunglah, Bu, Pak, 5 waktu sehari semalam 10 kali. Hayya alal falah, mari menuju kemenangan. Kemenangan inilah yang dimaksud dalam surat An-Naba ayat 31 tadi. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang takwa itu adalah orang-orang yang mendapat kemenangan syurganya Allah. Jadi beruntung ibu-ibu, bapak-bapak yang datang ke masjid Allah di saat solat subuh ini, karena dari rumah sampai ke masjid, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka siapa yang beramal walaupun sebesar biji zarah, melangkah kakinya dengan niat yang tulus dari rumah, terhitung sebagai pahala kebaikan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang berbuat keburukan walaupun sebesar biji zarah, terhitung sebagai keburukan pula. Apa yang ia tanam, itu yang ia tuai. Tapi walaupun dia tunggu dulu, jangan bahagia dulu. Kalau awak rajin solat subuh, tapi anak awak lalu bagaruh, makan batambuh, jawi malanguh, tapi inyo salimui bagaruh, lupa dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Nanti efek sampingnya ketika kita menghadapi kematian. Bahasa kematian telah mengajarkan kita. Kalau andaikan kita peduli dengan anak kita, datanglah anak kita mendekat kepada kita, Bu, Pak, memandikan kita. Ketika jasad dan ruh dimandikan, ketika itu tersentuh air. Kalau kita tidak beriman, anak kita tidak berfungsi dengan kita fungsikan, kita serahkan. Upi rambala paku nak tarang jalan kaparak, kau upi elok lalaku nak sayang orang kawak. Awak nasihati itu. Kalau kita sering menasihati anak dengan watawasau bil haqq, watawasau bis sabr, menasihati dalam keadaan benar, nasihati dalam keadaan sabar, maka ketika itu tertancap iman, ketakwaan kepada anak kita. Apabila kita meninggal alias alamati, Bu, Pak, anak kita akan peduli dengan kita. Karena kita tanamkan level takwa itu kepada anak kita. Dan ketika itu, ketika kita dimandikan tersebut, ruh kita itu merontah-rontah sesungguhnya, Bu, Pak. Walaupun jasadnya tidak mengari, biasa-biasa saja, Bu, Pak. Tetapi ruh itu, Bu, Pak, merontah-rontah kesakitan. Dan kenapa kena kesakitan? Air yang ditimpahkan ke badan itu, Bu, Pak, bagaikan merasa air yang menggelegak dimasak dengan api kompor. Tahu, Bu, Pak, menggelegak di kompor lagi itu. Ditimpakan ke badannya. Tak layak kulit kau rasanya. Rasa sakit alang kepala tahun deh padihnya sakitnya di sini, bukannya di sana. Merindukan anakku, mana ada anakku? Tidak ada muncul surang Allahnya doh. Dia tidak muncul karena ketika orang mengaji jin dua dia tejan, jin dua bawa jin dua depan jin jun. Ama kakek mengangon nonton jin dan jun. Dari pagi sampai malam. Alailala deulah ilma nonton TV jo parabola. Nonton Jokowi jo Corona. Ala tiba waktu magharib jo Isa. Ala lewat lah tinggal kasadoala. Tinggal sudahlah. Maghrib sampai Isa. Waktu solat ibadah. Dah tinggal sadonya, Bu, Pak. Nah, dan ketika itu kita tidak peduli, maka anak awak tidaklah peduli dah. Sadihai mata aku, Bapak, ruh itu meratapi. Ketika itu, maka ketika kita berhasil mendidik anak kita,
kita mandikan oleh anak-anak kita. Senang hati anak kita, Bu Pak. Ondekolah sentuhan dari apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Dan ketika kita hidup di dunia, kita memperhatikan agama anak kita, solat anak-anak kita, ibadah anak kita, maka mereka akan datang pula menghantarkan nilai-nilai agama dalam kematian kita. Makanya itu ibu-ibu, bapak-bapak, apa yang kita perbuat semasa di dunia itu akan Allah perlihatkan. Ada di dalam suatu kematian, Bu Pak, seseorang yang sangat susah menghadapi kematian, Bu Pak. Ketika itu payahnya menghadapi kematian. Nyo rajin lalu kamu saji musola, Bu Pak. Tiap sabanta, lain malam taruh lalu saji. Tetapi pas menghadapi kematian, ala payah orang membisikkan la ilaha illallah, nyo menghilang saya. Mata tabulala, lidah tajulang cerita kakak. Allah berbulan-bulan menghadapi kematian. Allah rela pula keluarga sanak saudara ingin malapehnya, tapi tidak juga malapeh dulu, Pak. Sakitnya kematian, kata orang tarikat, bak kambing dikubah hidup, bau di eloson sang, bak itu sakitnya mati, tet 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 tot 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 tot. Tet butet bahkan yang dikubah hidup bau dia lo sensang, bah itu sakitnya mati, bah ditusuk 1000 jarum. Kalau nak cahaya, Bu Pak, Cibuan lalu. Tapi jangan Cibuan lo dah sebut di istana. Ditarik, bah kambing dikubah hidup. Kambing dikubah hidup kau, Bu Pak, dibalah jo pisau silet, ditarik dalam keadaan sonsang lah tabalah tu, tak layak dan kulit itu berpisah aja badan tu. Tu tabulalang lidah terjulang cirit tak kakang tangan tagang. Ketika itulah yang dirasakan oleh seseorang tersebut di kampungnya tu, Bu Pak. Allah bertanya sebagai lah di japian sekalian kiai sekalian dukun, ilmuwan hanya pakai godik suyong kau. Ilmu hitam, coklat, hijau, kuning tu gua ada tertanam dalam tubuh. Panggillah dukun gadang. Allah dipanggil indak juo. Dipanggil Pak Kiai, manggalang juo, Bu Pak. Dan ketika itu ditanya di orang kampung, tanya ada kawan sama lalok, mungkin tahu tu mah. Parangannya sama sudut di dunia. Nanya pakai sehingga dia menghadapi kematian sangat sulit. Allah dipanggil kawannya tadi, Bu Pak. Allah tiba kawannya kau dengan PD. Bapa ya menghadapi kematian juga. Orang nalapaya dibawa ngecen tu nyodeko-deko ya, Pak. Dan di saat itu, di saat sulit temannya menghadapi kematian, inyo kaluan dari sakunya sesuatu, Bu Pak. 2 balak batu balak, balak 6, balak 4, balak 5. Langsung meninggal sekali, Bu Pak. Kiranya meninggalnya orang tadi itu di balak 4, balak 5, balak 6. Kiranya apa yang dia perbuat semasa di dunia, Bu Pak. Ketika orang solat maghrib, solat subuh, solat isya, sepanjang azan berkumandang, inyo balak 4, balak 5, balak 6, balak lakak, Bu Pak. Lah tengah malam, masajin musola tempat mandi saja di jonyo. Lalu lapanek di main balak 4, balak 5, balak 6, inyo lalu bagaruh di masjid. Lapaya dari masjid, mau siahnya, ai saleronya, ai yakinyo keluar-keluar ibu-ibu Pak. Andai bila lah aku mati baca aku ledos. Panjang mula disusumpan di orang. Sehingganya ini adalah pembelajaran bagi kita. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Kalau lidah kita, mulut kita berbisa, tidak menimbulkan suatu hikmah kebaikan bagi orang lain, menyakiti perasaan orang lain. Karena lidah ini adalah banyak kandangnya dosa. Lebih tajam daripada pisau silet. Kadang-kadang awak le sembayang, tapi pengurus di pagunjangan juo, iko di pagunjang juo, orang pacah solat berjemaah, orang pacah perkumpulan majlis taklim, perkumpulan GSB segala macam, tukang ghibah dan adu domba. Maka lidah inilah yang membuat masalah. Nah, yang seperti ini al-istiwalu bihubin nas ini jauhkan dari kita, karena akan susah menghadapi kematian kita. Oleh karena itu, kau ada lidah salah jambau, tangan salah langkah, lidah salah kata, tangan salah jambau, kaki salah langkah, tolong dimaafkan wahai orang hidup. Kata,
orang nan tinggal Pak. Karena lidah itu sangat berbisa, sulit menghadapi kematian mengucapkan la ilaha illallah, karena dalam dirinya ada fi qulubihim maradum fazadahumullahu marad. Dalam hati mereka ada penyakit dan ditambah oleh Allah penyakit, walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih dengan apa yang mereka dustakan. Jadi bagi orang-orang yang tidak mengerti dengan makna kematian, yang tidak meresapi hikmah dari kematian, ini tak akan pernah tahu diri dan Tuhannya dulu Pak. Kalau orang tahu dengan pahit getirnya menghadapi kematian, pasti man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal Tuhannya. Dia mengenal dirinya dengan melihat kematian. Dia mengenal dirinya melihat dirinya, yaitu rambu-rambu yang ada pada badannya, kulitnya, dirinya, tulangnya, tiangnya. Apa yang ada dalam anggota tubuhnya perhatian. Kok kulit ala kandua, mata ala kabua, menjadi perhatian, umuh ala bansuah, gigi ala tabdua. Hanya perhatian sadonya ayat-ayat Tuhan yang tersirat di jalan dirinya. Tapi kalau orang yang beriman, dia akan mengamalkan surat Al-Baqarah ayat 17. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma haula zahaballahu binurihim. Seumpama seperti semisal orang yang menyalakan akan api, maka tatkala api itu bercahaya di sekelilingnya, zahaballahu binurihim, Allah pergikan mereka dengan cahayanya. Cahaya Allah, dia taat pada perintah Allah mengalir dalam dirinya. Cahaya Muhammad, tingkah lakunya, dia mencontoh perilaku Nabi Muhammad. Baca ayo dirinya bacando bulan jauh matahari. Tulangnya tiang ke Baitullah, urenya kawek ke Baitullah, dirinya tagok ke Baitullah, akan menghadap Allah. Dia akan mencapai ridha Allah. Dia akan selamat dunia dan akhirat karena mendidik anaknya dengan iman, mendidik anaknya dengan Islam. Makanya dengan agama menjadikan hidup lebih terarah, dengan ilmu menjadikan hidup lebih mudah, dengan seni hidup terasa indah, dengan ilmu kita isi otak anak-anak kita, dengan keterampilan kita isi tangan anak-anak kita. Kalau anak-anak kita awak pedulikan ilmunya, nilai agamanya Bu Pak, maka satu saat anak kita akan terarah. Tetapi kalau tidak awak perhatikan agamanya, solatnya, ibadahnya, ilmu pengetahuannya, dia akan tersesat di sepanjang zaman. Sataftariku umati salasati wa sab'ina kulluhum finnar. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan lebih. Kulluhum finnar, seluruhnya akan masuk neraka illa wahidah, kecuali hanya satu yang masuk surga, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Orang-orang yang mengikuti ahli sunnah wal jamaah Al-Quran dan hadis. Wal amalu bima fi tanzil, orang-orang yang selalu berperilaku dengan ketetapan Allah, mengikuti aturan Al-Quran dan hadis, itu yang selamat besok. Besok tu akan berakhir zaman kau Pak, kalau anak awak indak diisi dengan ilmu agama, kepala rumah tangga, kepala rumah adat, kepala rumah madrasah, kepala rumah masjid indak bersatu, anak-anak awak akan disesatkan oleh bermacam aliran. Ada nantinya Islam tu solatnya menggoyang-goyang, Allahu Akbar, akan nampak nama dia itu. Itulah doa kini Bu Pak. Ada yang goyang-goyang, ada yang nanya campur solat ibadah dengan salibnya baca juga, solatnya baca juga, Islam ortodok dan segala macamnya akan seperti itu. Kalau anak awana dibekal dengan ilmu agama, maka sesat di sepanjang zaman. Yang sangat dahsyatnya ketika anak awak serukan dengan kumandangan azan 10 kali dengan kata kemenangan, hayya 'alal falah, 5 kali dengan kata kemenangan, kata iqamat 15 kali semuanya Ibu Bapak. Anak-anak acu ndak acu soalnya Bu Pak. Bumi merasa gemetar dan sedih. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi akan menggoncang isinya karena berat menanggung beban dosa manusia. Banyak anak-anak itu yang nak solat Bu Pak. Ketika solat kumandang suara azan, inya sibuk main HP, main internet, telekomunikasi, dipanggil di orang tua. Nak nyodangan orang tua kata Bapak. Kata orang tua kata Bapak, biasa lalai laba buih lidah dan dia mengecek ndaknya acuhan dah. Ketahuilah Bapak, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, bahwa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqq, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawasau bil haqq,
yang menasihati anak-anak dan generasinya dalam keadaan benar. Ado ujuk ayat ko watawasau bis sabr, nasihati dalam sabar. Itu adalah tanggung jawab Pak. Kalau awak ndak acu besok Pak, itu yang tak jadi. Generasi yang akan datang kini layado juga orang yang memandikan mengkapani awak sebagai orang tua nak Bu Pak. Tetapi kalau 2 tahun 3 tahun yang akan datang lagi tidak kita didik oleh kepala rumah tangga, kepala rumah madrasah, kepala rumah masjid, kepala rumah adat, indah bersatu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bekerja samalah kamu dalam kebaikan dan jangan kamu bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Dalam surat Al-Maidah ayat 2. Kalau indah muda itu ibarat sapu lidi, kalau sapu lidi kau disatukan Bu Pak, dia akan bisa membersihkan sampah. Kalau sapu lidi itu satu cuman, sampah itu tidak akan terangkat. Maka ketika itu 10 tahun 20 tahun yang akan datang, Allah maijau, Allah tabanam cayo matahari ibu-ibu bapak nan orang tua kondak juo bisa dimandikan di kapani oleh anaknya sendiri. Ulama mana? Ulama telah banyak meninggal. Tokoh agama mana? Tokoh agama telah banyak pergi ke hadapan Allah. Lalu siapa yang memandikan kapani? Ndak dolah tulak batulak. Hanglah mandian dulu. Angku lalu. Tulak batulak ibu-ibu bapak-bapak. Nah, dan ketika itu hendaknya sebelum terjadi yang seperti itu, mari kita lahirkan anak-anak kita supaya menjadi anak yang soleh, anak-anak yang bermanfaat. Kok dapat nak? Jangan orang lain yang memandikan mengkapani ambo nak, tetapi engkaulah yang memandikan mengkapani ambo nak. Dan ketika kita di dalam liang lahat desa percacingan, kalau andaikan kita tidak mendidik anak-anak yang soleh, hati wa ibu, hati ibu pak, basoriah wa terbuka. Siapa orang-orang yang sayang kepada kita? Tidak ada anak wa yang mendoakan wa ibu, hati wa pak. Tetapi anak kita didik dengan anak yang soleh. Qul huwallahu ahad, Allahus. Ini adalah wesel dari anak engkau yang soleh. Sajuk bukan alang kepalang, tangguhnya bahagia hati orang tua Bu Pak. Tetapi andaikan orang tua tidak peduli kepada anaknya, ketika Garim atau Bilal mengumandangkan suara azan kata kemenangan, orang tua sik manape, yang tua yang muda yang gero baik lunga gigi tangga, sik manape nak lape tu dapat ketua. Maka ketika itu anak tidak ada nilai agama, awak meninggal, anakku memperebutkan bala ampek, bala 5, bala 6. Makanya ketika itu orang tua datang pula wesel dari malaikat. Iko engkau ala meninggal, tanggung jawab engkau mana? Bala ampek, bala 5, bala 6 yang dikirimkan oleh orang tua engkau, oleh anak engkau. Iko bala ampek, bala 5, bala 6. Barasuk kepala orang tuanya membalik-balik di desa percacingan tu Pak. Apa kata orang tua? Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Jikalau kamu melihat hamba yang berdosa tertunduk kaku menghadapi kematian, mereka berkata, Rabbana absorna, kami telah melihat, kami telah mendengar, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal dengan yakin. Nak kalau ambo menahan azab lai, sekalian liang lahat mengutuk dia, tabalaka ya ahli dunia, celakalah engkau wahai ahli dunia, di kapi di tanah Bu Pak. Dalam kubur itu azab Bu Pak, 7 hari itu 70 azabnya. Sehari rasa 1000 tahun, sampai-sampainya. Kemudian panas sepanas-panasnya, dingin sedingin-dinginnya, datang binatang berbisa, lapar selapar-laparnya, haus sehaus-hausnya, sedih sesedih-sedihnya, rusuh serusuh-rusuhnya. Siapakah yang bermanfaat, yang dapat bisa menolong kita? Itulah doa anak yang saleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Itulah bahasa kematian, bahasa musibah yang diberikan oleh Allah agar manusia tahu dan dekat akan dirinya kepada Allah, agar manusia tidak menyia-nyiakan waktu dalam menghadapi kematian, agar manusia mempersiapkan dirinya apa yang harus dipersiapkan, yaitu doa yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Kemudian untuk diri kita apa yang harus kita persiapkan? Persiapkan hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin. La tuhammilu aqatikum, jangan pernah sia-siakan hidupmu.
Al-waqtu kasayf fa illam taqtahu fa innahu taqtahu. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kamu lalai, pedang itu akan memotong lehermu. Lalai dengan generasi muda kita, maka generasi muda kita itu tidak bisa membangkit batang tarandam, membuka kembali tidak bisa memandikan kapani kita nanti. Maka generasi Islam, tokoh agama di kampung dan negeri ini akan menjadi gelap gulita nantinya. Bagaikan tidak ada tempat bertanya, tidak ada tempat untuk mendoakan kita dan mengkapani dan memandikan kita. Inilah resikonya nanti ibu-ibu, bapak-bapak. Oleh karena itu, hikmah yang perlu diresapi dari bahasa kematian dan musibah tersebut, lipatlah tangan kita sebelum dilipatkan orang lain. Usunglah kening kita ke kiblat sebelum diusung orang lain. Solatlah ajak anak-anak dan keluarga kita di belakang imam sebelum diopor di depan imam. Kemudian pergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Nikmat mana itu? Nikmat hidup sebelum mati tadi, sehat sebelum sakit tadi, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin. Jangan pernah mensia-siakan waktu kita sebelum menghadapi syakaratul maut, sebelum musibah titipan Allah yang diberikan kepada kita, rumah segalanya, diri kita sebelum disirnakan seperti musibah di Sitinjau Lawi, seperti musibah di Aceh, Hotel Ambacang yang dihancurkan oleh Allah. Sebelum musibah itu berkata merenggut yang ada pada kita, manfaatkan nikmat itu sebelum dititipkan Allah, sebelum diambil oleh Allah. Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, ini aja kajian kita, Bu Pak. Mudah-mudahan kita bisa melahirkan generasi yang soleh dan soleha. Amin. Mudah-mudahan kampung dan negeri kita terjauh dari azab dan musibah. Amin. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Amin. Itu saja kajian oleh-oleh yang dapat ambo sampaikan. Mudah-mudahan dapat diresapi dan direnungkan. Terima kasih. Kalau ada ambo salah kata dalam menyampaikan, lai dimaafkan ibu-ibu ambo. Lai dimaafkan Pak Ketua. Lai dimaafkan Pak Ketua Mui. Lai dimaafkan saudaranya. Terima kasih banyak. Alif jo nun tando rafa, hazab jo sukun tando mati, ridho jo maaf ambo pinta dengan assalamualaikum ambo sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.